Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadi Ilmi Lubis, NIM 1914040418. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi setelah UTS dalam mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadi Ilmi Lubis, NIM 1914040418. Di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkuman dari materi setelah UTS mata kuliah Matematika Diskrit dengan Ibu dosen pembimbing, yaitu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, yang pertama adalah materi tentang relasi rekursif. Apa itu relasi rekursif? Dia merupakan relasi rekursif untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif. Suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursif jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursinya. Contohnya adalah misalnya AN barisan yang memenuhi relasi rekursif untuk AN sama dengan AN kurang 1 kurang AN kurang 2 untuk N besar sama 2. Lalu misalkan A0 sama dengan 3 dan A2 sama dengan 5. Maka tentukanlah nilai A2 dan A3 nya. Jawabannya, karena A2 sama dengan A1 kurang A0, maka A2 sama dengan 2. Karena A3 sama dengan A2 kurang A1, maka A3 sama dengan min 3. Jenis-jenis relasi rekursif ini ada yang pertama AN sama dengan C1, AN kurang 1 tambah C2, AN kurang 2 tambah titik-titik sampai dengan CK, AN kurang K dengan C1, C2, dan CK itu adalah bilangan real. Dan CK itu tidak sama dengan 0. Seperti pada tabel di bawah ini. Di sini adalah jenis-jenis dari relasi rekursif tersebut. Ada dua persamaan akar karakteristik. Ini penyelesaian relasi rekursif itu dengan metode akar karakteristik. Ada dua cara, ada dua persamaan. Yang pertama dapat terlihat, yaitu ada persamaan karakteristik dengan K akar berbeda. Berarti kita memperoleh X1 dan X2-nya berbeda seperti dengan solusi umum yang tertulis di bawah ini. Yang kedua adalah persamaan karakteristik mempunyai akar rangkap, berarti kita memperoleh X1 dan X2-nya mempunyai nilai yang sama dengan solusi umum seperti pada formula di bawah ini. Contoh soalnya, selesaikanlah RR berikut menggunakan metode akar karakteristik dengan A0 sama dengan 0, A1 sama dengan min 1, AN sama dengan 7, AN dikurang 1 kurang 12 AN kurang 2 dengan N besar sama 2. Penyelesaiannya adalah kita tentukan dulu kondisi awalnya, di mana kondisi awalnya adalah A0 sama dengan 0, A1 sama dengan min 1. Bagian rekursifnya adalah AN sama dengan 7, AN kurang 1 kurang 12 AN kurang 2 dengan N besar sama 2. Misalkan AN-nya sama dengan X pangkat N, sehingga X pangkat N sama dengan 7 X pangkat N kurang 1 dikurang 12 X N kurang 2 dibagi dengan pangkat terkecil dengan XN kurang 2. Dapat dihasilkan seperti di bawah ini. Jadi mendapatkan persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 7X tambah 12 sama dengan 0, dengan hasil pemfaktorannya itu adalah X kurang 3 dan X kurang 4. Jadi dapat kita tentukan bahwa di sini ada X sama dengan 3 dan X sama dengan 4. Solusi umumnya AN sama dengan P1X1N tambah P2X2N. AN sama dengan P1 3 pangkat N ditambah P2 4 pangkat N. Solusi khususnya adalah dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi, maka kita dapatkan P1 sama dengan 1 dan P2 sama dengan min 1. Disubstitusikan ke persamaan umum kembali, maka AN sama dengan 3N tambah 4N. 4 pangkat N maksudnya. Relasi rekursif dengan fungsi pembangkit, yaitu contoh soalnya adalah tentukan penyelesaian RR berikut menggunakan fungsi pembangkit. A1-nya sama dengan 3 dan AN kurang 1 sama dengan 2, AN tambah 4 pangkat N, N besar sama 0. Penyelesaiannya misalkan PX adalah fungsi pembangkit AN barisan biasa. Maka menurut definisi PX sama dengan N tak hingga
dari n ke tak hingga sama dengan 0 an x pangkat n. Karena untuk n besar sama 0 per atau an kurang 1 sama dengan 2an tambah 4 pangkat n jika kedua ruas dari persamaan ini dikali x pangkat n kurang 1. Kemudian dijumlahkan untuk n sama dengan 0 sampai dengan n sama dengan tak hingga. Diperoleh seperti di bawah ini. Maka persamaan tersebut kita ambil ruas kiri, maka kita dapatkan px sama dengan 2px tambah 1 per 1 kurang 4x dikali 1 per x. Px sama dikurang 2px sama dengan 1 per 1 kurang 4x pangkat 2. Min px itu didapatkan 1 per 1 kurang 4x pangkat 2. Px sama dengan min 1 per 1 kurang 4x pangkat 2 sama dengan min 1. Dan itu jadi didapatkanlah dia menjadi 4 min dari n menuju tak hingga sama dengan 0 dengan 4 pangkat n x pangkat n kurang 1. Yang kedua ada poset dan lattice. Poset atau partially ordered set atau himpunan terurut parsial. Suatu relasi biner dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial atau partial ordering relation jika ia bersifat refleksif, antisimetrik, dan transitif. Refleksinya adalah ARA jika dia termasuk refleksi atau bersifat refleksi jika ARA semua A adalah elemen S. Antisimetri jika ARB dengan BRA maka A sama dengan B. Transitif jika ARB dan BRC maka ARC. Sebuah himpunan terurut parsial atau partially ordered set atau poset adalah sebuah himpunan di mana elemen-elemennya terurut berdasarkan sebuah relasi urut. Diagram Hess, misalkan B sama dengan 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Himpunan terurut oleh pembagian diagram Hess-nya adalah seperti di bawah ini. Dengan 24 sebagai elemen terbesar terbagi oleh 8 dan 12, 4 membagi 8 dan 12, 6 membagi 12, 2 membagi 4 dan 6, 3 membagi 6, 24 merupakan elemen terbesar sekaligus merupakan elemen maksimal. Himpunan B tidak memiliki elemen minimal karena tidak ada elemen yang dapat membagi semua elemen lain dari B di B. Suatu poset A kecil sama disebut lattice apabila setiap dua elemen elemen poset A kecil sama dengan mempunyai batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Contohnya seperti gambar tersebut. Lattice sebab setiap duduk, dia termasuk lattice sebab setiap titik atau setiap dua titik mempunyai batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Bukan lattice yang nomor 2 itu adalah contoh yang kedua itu merupakan bukan lattice sebab batas atas terkecil dari A dan B tidak ada. Aljabar Boolean. Definisinya adalah misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner tambah dan kurang dan operator uner. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen berbeda dari B. Maka tupel kecil B tambah kurang 0, 1 disebut aljabar Boolean jika untuk setiap A, B, C elemen B berlaku 4 aksioma. Identitas A tambah 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Komutatif A tambah B sama dengan B tambah A kali B sama dengan B kali A. Distributif apabila A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. A tambah B C sama dengan A tambah B A tambah C. Komplement untuk setiap A elemen B terdapat elemen unik A aksen E elemen B sehingga A tambah A aksen sama dengan 1 IA kali A aksen sama dengan 0. Terdapat hukum-hukum aljabar Boolean seperti pada tabel berikut ini, di mana ada hukum identitas, hukum idempoten, hukum komplement, dominasi, penyerapan, hukum komutatif, hukum distributif de Morgan, dan hukum 0/1 termasuk dengan hukum komplement ganda. Contohnya adalah buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar Boolean maka kesamaan berikut
A tambah A aksen B sama dengan A tambah B, dan A kali A aksen B tambah B adalah kali A aksen tambah B sama dengan AB adalah benar. Penyelesaiannya seperti berikut. A tambah A aksen B tambah A tambah B tambah A aksen B berlaku di sana hukum penyerapan menjadi sama dengan A tambah AB tambah A aksen B, maka di situ berlaku hukum asosiatif A tambah A aksen B A aksen kali B, maka di situ berlaku hukum distributif A ditambah 1 dikali B, maka di situ berlaku hukum komplement, dan hasilnya adalah A tambah B, maka dia kembali kepada hukum identitas. Yang kedua, A kali A aksen tambah B sama dengan A aksen tambah AB, maka di situ ada hukum distributif sama dengan, maka dia menghasilkan 0 tambah AB. Dengan menggunakan hukum komplement, maka dia menghasilkan AB. Itu adalah merupakan sebuah hukum identitas. Gerbang logika. Gerbang logika adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input berupa bilangan biner atau hanya terdapat 2 kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0, dengan menggunakan teori matematika Boolean sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Seperti pada tabel-tabel berikut terdapat beberapa nama gerbang logika. Yang pertama adalah gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND maksudnya, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Yang kesemuanya mempunyai lambang dan simbol seperti tabel dengan fungsi atau karakteristiknya tersendiri dan mempunyai tabel-tabel kebenaran yang seharusnya kita ketahui. Contoh soalnya, salah satu contoh penerapan gerbang XNOR adalah untai pendeteksi kesamaan 2 bilangan biner sebagai gambar 3 seperti mana gambar di bawah. Tentukan kombinasi masukkan X1, X0, Y1 dan Y0 yang akan menjadikan Z sama dengan 1. Y akan berlogika 1 jika keduanya adalah keluaran XOR berlogika 1. Hal ini hanya dapat terjadi jika X1 dan Y1 dan X0 sama dengan Y0. Maka lihat pada tabel kebenaran berikut, di mana di tabel kebenaran itu X1 0001, X0-nya ada 0101, Y1 0011, Y0 0101, X1 Y1 1111, X0 Y0 1111, Y, X1, Y1, X0, Y0 yaitu 1111 dan lainnya. Maka dia mendapatkan 0. Tabel kebenaran pada contoh tersebut di atas merupakan tabel kebenaran yang menggunakan format diperpendek. Dengan 4 masukan, seharusnya tabel kebenaran di atas mempunyai 16 baris. Namun karena 4 variasi masukan yang menjadikan keluaran 1 merupakan jawaban atas pertanyaan, maka dapat saja hanya keempat variasi masukan tersebut yang ditampilkan. Variasi masukan lainnya boleh tidak ditampilkan dan cukup dituliskan dengan kata-kata lainnya. Konsep dasar graf derajat titik penyajian dengan matriks lintasan terpendek, algoritma Dijkstra, pohon dan pohon rentang. Pertama, konsep dasar graf. Definisi suatu graf G adalah pasangan VE yang mana V adalah himpunan tak kosong yang anggotanya disebut vertex dan E adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan. Pasangan tak berurut dari vertex V dan disebut dengan EJ. Secara umum, graf diartikan sebagai diagram yang mana vertex ditampilkan di berupa titik dan dinotasikan dengan VI. I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan P, dan EJ ditampilkan berupa garis yang menghubungkan dua vertex VI dan VJ dan dinotasikan dengan EK. K sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan selanjutnya sampai dengan Q. VI dan VJ disebut vertex ujung dan dari EJ EK. Contoh dari suatu graf dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Di bawah tersebut adalah contoh dari gambar graf ya. Selanjutnya definisi 2. Suatu EJ yang menghubungkan pasangan vertex yang sama yaitu VI disebut loop. Dua buah EJ atau lebih yang mempunyai vertex ujung yang sama disebut EJ. Multiple EJ pada gambar 1E4 adalah loop dan E1, E2 merupakan paralel EJ. Definisi 3.
Suatu graf yang mengandung loop dan paralel edge seperti contoh pada 1 disebut graf semu atau pseudograph, dan graf yang mengandung paralel tanpa loop disebut multiple graph. Gambar merupakan multiple graph. Definisi keempat, suatu graf yang tidak mempunyai loop dan paralel edge disebut simple graph. Contohnya adalah simple graph pada gambar 2. Yang di bawah ini adalah the simple graph dengan 4 vertex dan 4 edge. Sebelumnya adalah dengan 6 vertex dan 6 edge. Definisi 5, suatu graf dengan jumlah vertex dan jumlah edge yang berhingga disebut finite graph. Graf berhingga. Sebaliknya, jika jumlah vertex dan edge tak berhingga disebut infinite graph. Graf tak berhingga. Definisi 6, vertex VI dalam graf disebut insiden terhadap EK jika dan hanya jika EJ tersebut merupakan penghubung dari vertex VI. Dua buah vertex VI dan VJ disebut saling adjacent jika kedua vertex tersebut dihubungkan oleh suatu EJ yang sama. Dua buah EJ EK dan EL yang non-paralel disebut adjacent jika kedua EJ tersebut insiden pada suatu vertex persekutuan. Definisi 7, degree atau derajat dari vertex VI adalah banyak EJ yang insiden pada vertex VI dalam graf dan loop dihitung 2 kali. Dinotasikan dengan dVI. Vertex yang berderajat 1 disebut end vertex atau pendant vertex, sedangkan vertex yang berderajat 0 disebut dengan isolated vertex atau vertex terasing. Dari gambar diperoleh bahwa dVI sama dengan dV5 sama dengan 1 sama dV2 sama dengan 3, dV3 sama dengan 4, dV4 sama dengan 2, dV1 dan V5 merupakan end vertex dan V6 merupakan isolated vertex dari graf pada gambar 1. Contoh soalnya, diketahui graf dengan 5 buah simpul dapat kita menggambarkan graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah A 1, 2, 3, 1, 1, 2, B 2, 3, 3, 4, 4. Penyelesaiannya tidak dapat karena jumlah derajat simpulnya ganjil, yaitu 2 tambah 3 tambah 1 tambah 2 sama 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 9. B dapat karena jumlah derajat semua simpulnya genap, yaitu 16 seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya adalah derajat titik. Apa itu derajat titik? Derajat titik dari suatu titik pada graf G adalah banyaknya titik lain yang terhubung secara langsung ke titik tersebut. Penyajian dengan matriks. Matriks yang digunakan untuk menyajikan sebuah graf adalah matriks adjacency atau agency matriks dan matriks insidensi atau insidensi matriks. Definisi titik 39. Matriks agency. Matriks agensi AG atau AJK dari sebuah graf G didefinisikan dengan AJK sama dengan 1 jika VJ, VK atau EG AJK sama dengan 0 jika VJ, VK, EG. Definisi matriks insidensi, matriks insidensi atau IG matriks IJK dari sebuah graf G didefinisikan sebagai IJK sama dengan 1 jika garis J berinsiden dengan titik K, IJK sama dengan 0 jika garis J tidak berinsiden dengan titik K. Selanjutnya adalah lintasan terpendek. Sebuah lintasan PN adalah jalan W yang semua titik-titiknya berlainan. Sedangkan siklus CN atau siklus CN adalah lintasan yang titik awal dan titik akhirnya sama. N mengatakan banyaknya titik. Kemudian lintasan terpendek yaitu lintasan dari vertex atau simpul atau titik awal ke vertex atau simpul atau titik akhir yang memiliki bobot EJ atau garis terkecil. Makanya disebut lintasan terpendek karena jumlah semua bobot pada garis yang dilalui dari titik awal ke titik akhir itu terkecil. Algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra sesuai penemu Aegis Dijkstra
Escher-Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek tersebut atau shortest path problem. Untuk sebuah graf berala atau directed graph, algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959. Jurnal numeris matematik yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graphs dan dianggap sebagai algoritma greedy. Permasalahan rute terpendek dari sebuah titik ke akhir titik lainnya adalah sebuah masalah klasik optimasi yang banyak digunakan untuk menguji sebuah algoritma yang diusulkan. Permasalahan rute terpendek dianggap cukup baik untuk mewakili masalah optimasi karena permasalahannya mudah dimengerti, hanya menjumlahkan seluruh edge yang dilalui, namun memiliki banyak pilihan solusi. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optima pada setiap langkah. Jadi pada langkah Kn setidaknya ada n node yang sudah kita tahu jalur terpendek. Langkah-langkah algoritma Dijkstra dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita tentukan titik mana yang akan menjadi node awal, lalu beri bobot jarak pada node pertama ke node terdekat satu per satu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap. Langkah kedua, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya, lalu set nilai 0 pada node awal dan nilai tak hingga terhadap node lain atau belum terisi. 2. Set semua node yang belum dilalui dengan set node awal sebagai node keberangkatan. Selanjutnya dari node keberangkatan, pertimbangkan node tetangga yang belum dilalui dan dihitung jaraknya dari titik keberangkatan. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya atau yang telah terekam sebelumnya, hapus data lama. Simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap node tetangga, tandai node yang telah dilalui sebagai node dilewati. Node yang dilewati tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Set node belum terlewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan selanjutnya dan diulangi langkahnya kembali. Contoh soalnya seperti ini. Di sini ada sebuah lintasan. Jadi tentukanlah penyelesaiannya gitu ya. Penyelesaian B dan C dia mempunyai 2. B ke F dia bernilai 3, E ke F 4, A ke E sama dengan 3, F ke D sama dengan 5. Maka hasilnya seperti berikut ini dan total bobot minimumnya adalah 17. Selanjutnya adalah pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit seperti gambar di bawah ini. Di mana di gambar di bawah ini, gambar pertama dia termasuk pohon, gambar kedua dia juga termasuk pohon, gambar ketiga dan keempat itu adalah merupakan bukan pohon. Gambar keempat itu pohon ya, sama dengan gambar kedua. Pohon. Bukan pohon karena tidak ada penghubung antara A ke B, maka dia bukan pohon. Hutan selanjutnya adalah hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Maka seperti hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Ini adalah sebuah hutan yang terdiri dari 3 buah pohon seperti pada gambar di atas. Terminologi pada pohon berakar. Dalam pohon berakar itu ada namanya istilah anak atau child atau children dan orang tua atau parent. B dan C dari pohon berakar di bawah ya. B dan C itu adalah anak-anak simpul A. A adalah orang tua dari anak-anak itu. Nah, jadi kita lihat di pohon ini apakah benar dia itu adalah
orang tua? Iya, dalam silsilah keluarga contohnya bahwasanya A itu adalah mempunyai anak B, C, dan D. Kalau kita ambil simpel B, maka P itu mempunyai 2 anak E dan F gitu. Selanjutnya ada lintasan atau pet. Lintasan dari A ke J adalah ABJ. Panjang lintasan A ke J itu adalah 3. Coba kita lihat dari pohon tersebut, maka kita bisa menentukan dia lintasannya ada berapa atau pet. Lintasan dari A ke J katanya kan dari A, B, B ke E, E ke J. Berapa dia lintasannya dari A ke B 1, B ke E 2, dan E ke J 3. Maka panjang lintasannya adalah 3. Saudara kandung atau sibling. F adalah saudara kandung E, tetapi G bukan saudara kandung E, karena orang tua mereka itu berbeda. Benar nggak? Coba kita cek. F adalah saudara kandung E. Iya, karena mereka sama-sama anak dari B. Tetapi G bukan saudara kandung E. Benar kan? Benar, karena G itu anak dari D. Maka mereka itu sepupuan gitu. Jadi mereka bukan saudara kandung, karena dia tidak mempunyai satu orang tua atau sama orang tuanya, karena mereka tidak seibu ya. Selanjutnya adalah upah pohon atau subtri. Upah pohon itu seperti pada gambar berikut ini ya. Ini dia upah pohon termasuk ya, seperti gambar ini. Selanjutnya adalah derajat atau degree. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Derajat A adalah 3 dan derajat B adalah 2, derajat D adalah 1 dan derajat C adalah 0. Coba kita lihat. Derajat A 3, iya dia mempunyai anaknya itu jumlahnya 3. Itu yang disebut dengan derajat, yaitu B, C, dan D. Sedangkan derajat D adalah 1. Apa itu? Yang pertama itu adalah derajatnya itu atau jumlah anaknya itu 1, yaitu anaknya siapa? G. Dan derajat C adalah 0, dia tidak mempunyai anak. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon di tersebut memiliki derajat 3. Oke. Lanjut. Yang selanjutnya adalah daun atau leaf. Simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut dengan daun. Simpul apa itu? Ada simpul H, dia tidak mempunyai anak karena dia berakhir itu pohonnya itu di dia ya. Jadi simpul H itu dia tidak mempunyai anak, I juga, J juga, F juga, C juga, L juga, dan M juga. Maka mereka semua yang tidak mempunyai anak, tidak mempunyai cabang itu dinamakan dengan daun atau leaf. Yang ketujuh ada simpul dalam atau internal nodes. Simpul yang mempunyai anak. Apa itu simpul dalam? Simpul yang mempunyai anak disebut dengan simpul dalam. Simpul B, D, E, G, dan K adalah simpul dalam. Simpul C apakah dia simpul dalam? Tidak, karena dia tidak mempunyai anak satupun. Seperti itu. Jika simpulnya itu mempunyai cabang atau mempunyai anak, maka dia itu merupakan simpul dalam atau internal nodes. Selanjutnya ada aras atau level. Aras atau level atau bisa juga disebut dengan tingkat. Apa itu? Seperti pada gambar di bawah ini, maka di situ ada gambar di aras atau level ini, tingkat ini, maka di situ ada tingkat pertama itu tingkat dimulai dari 0 A. Tingkat pertama B, C, dan D, maksudnya tingkat 1 ya. Tingkat kedua ada E, F, dan G. Tingkat ketiga ada H, I, J, dan K. Ada satu tingkat lagi yaitu I dan M, L dan M. Selanjutnya adalah tinggi atau height atau kedalaman atau depth. Aras maksimum dari suatu pohon disebut dengan tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pohon di atas mempunyai tinggi 4, betul nggak? Betul, karena dia memiliki 4 tingkat atau 4 level, sehingga dia mempunyai kedalaman atau depth, atau juga bisa disebut dengan tinggi, yaitu senilai 4. Contoh soalnya adalah
Bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda dan bernilai kurang dari 400 akan dibentuk dari angka 3, 4, 5, dan 6. Banyak bilangan yang terbentuk adalah cara menjawab soal ini adalah tentukan angka ratusan yang kurang dari 4, kemudian tentukan angka puluhan dan angka satuan. Selanjutnya susun dengan menggunakan diagram pohon. Angka ratusan kecil dari 400 adalah 3, angka puluhan dan angka satuan adalah 4, 5, dan 6. Maka dapat terbentuk ya, diagram pohonnya adalah seperti ini gitu ya. Diagram pohon. Masih banyak lagi contoh dari diagram pohon lainnya. Dan contoh dari pohon ini seperti pada contoh-contoh yang udah ada sebelumnya. Susun bilangan. Selanjutnya adalah yang terakhir, pohon merentang atau spanning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. G, TI. Misalnya ada G gitu kan, diputus, maka seperti gambar TI. Diputus lagi atau satunya lagi diputus, maka dia seperti gambar T2. Diputus, maka dia seperti gambar T3. Yang sampingnya diputus ya. Selanjutnya, 2 sisi sampingnya diputus dan 1 diagonalnya juga diputus, maka menghasilkan T4. Setiap graf terhubung ini mempunyai paling sedikit 1 buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Itulah yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.